Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nila Permatasari dari kelompok 13. Kami, kelompok 13, akan menjelaskan tentang poligami dan membedah putusan pengadilan tentang memberi perizinan berpoligami. Sebelum itu, izinkan kelompok 13 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, namaku Sakina Aulia dari kelompok 13. Halo, nama aku Rina Juniarti dari kelompok 13. Halo, nama aku Febri Oliandra dari kelompok 13. Ini adalah suatu praktik pernikahan di mana seorang pria memiliki istri lebih dari satu. Biasanya poligami dilakukan menurut agama tertentu seperti Islam dan Kristen, juga berasal dari nilai-nilai kebudayaan. Di Indonesia sendiri, poligami itu diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 yang dimana undang-undang ini mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan antara satu pria dan satu wanita. Oleh karena itu, dalam sistem hukum Indonesia, poligami itu dilarang kecuali dalam beberapa kasus-kasus yang diatur oleh undang-undang tersendiri. Namun terdapat beberapa ketentuan di luar undang-undang perkawinan yang masih menggunakan praktik poligami di Indonesia. Misalnya secara agama Islam, poligami itu diizinkan berdasarkan hukum syariah, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu seperti kondisi psikologis, finansial, dan lainnya. Namun hukum syariah di Indonesia masih terbatas menerapkan sistem hukum Islam. Itu poligami juga dapat terjadi dalam konteks adat atau tradisi suku tertentu seperti di Papua atau beberapa suku di Kalimantan. Meskipun dilarang oleh hukum, praktik poligami ini masih ada sampai sekarang dan tidak terhapus sepenuhnya dalam masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman, di sini kami akan membedah putusan tentang perizinan berpoligami dengan nomor putusan 1073/PDT-G 2023/PA Bekasi. Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim tentang menjatuhkan putusan dalam perkara izin berpoligami. Selanjutnya adalah duduk perkara, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan nomor 1073/PDT-G/2023/PA Bekasi tanggal 13 Maret 2023 telah mengajukan perkara permohonan izin poligami. Selanjutnya, saya akan membacakan pertimbangan hakim yang pertama. Menimbang penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi sebagaimana dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan sedemikian rupa dengan mediator Dr. Agus Haji Muhammad Fajri Rifai SHMH. Tetapi berdasarkan laporan mediator yang dibenarkan para pihak, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil, bahwa pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk menikah lagi lebih dari satu atau berpoligami. Walau demikian, majelis hakim tetap berusaha dalam persidangan mendamaikan para pihak sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan hukum memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua yang bernama. Menimbang bahwa permohonan dalam permohonannya mohon izin untuk menikah lagi dengan sebagai istri kedua pemohon dengan alasan pemohon memiliki hasrat seks tinggi. Menimbang bahwa atas permohonan tersebut termohon dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan menyatakan setuju dan tidak keberatan pemohon menikah lagi dengan
menimbang bahwa calon kedua pemohon yang bernama di muka persidangan membenarkan dalil permohonan dan menyatakan tidak keberatan menjadi istri kedua dari pemohon dan tidak ada halangan syar'i untuk menjadi istri kedua. Pemohon juga menyatakan tidak akan mengganggu beban harta bersama pemohon dan termohon. Menimbang bahwa bukti permohonan ditandai P.1, P.2, dan P.3 adalah fotokopi yang telah dibubuhi, materai, dan telah dinasgelen dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai putusan yang telah memenuhi syarat formil dan material. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sah dan sempurna dan cukup sesuai pasal 165 HIR junto pasal 1870 KUH Perdata junto pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Berdasarkan bukti P1, P2, dan P3 di atas, diperoleh fakta di persidangan bahwa pemohon dan termohon berdomisili di wilayah Bekasi, sehingga perkara ini merupakan kompetisi relatif Pengadilan Agama Bekasi sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tentang perkawinan. Menimbang bahwa bukti P.4 fotokopi kutipan akta nikah yang telah dibubuhi materai cukup, telah dinasgelen dan dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hubungan pemohon dan termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materi, bahwa oleh karena autentik maka bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sah dan sempurna dan cukup sesuai pasal 165 HIR junto pasal 1870 KUH Perdata junto pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta di persidangan bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan dan dicatat oleh pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama kecamatan, dan oleh karena itu pula pemohon memiliki kapasitas secara hukum mengajukan permohonan izin poligami sesuai ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan. Menimbang bahwa bukti P5 adalah fotokopi surat pernyataan pemohon yang telah dibubuhi materai cukup dengan dinasgelen dan dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan pemohon akan berlaku adil pada istrinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna sesuai pasal 165 HIR junto pasal 1870 KUH Perdata JO titik pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta di persidangan bahwa pemohon sanggup berlaku adil. Bahwa bukti P6 adalah fotokopi surat pernyataan termohon yang telah dibubuhi materai cukup, telah dinasgelen dan dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai termohon bersedia dimadu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna. Sesuai pasal 165 HIR junto pasal 1870 KUH Perdata junto pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta di persidangan bahwa termohon bersedia untuk dimadu. Menimbang bahwa bukti P7 adalah fotokopi surat pernyataan calon istri kedua atas nama Cita Ayu Hapsari yang telah dibubuhi materi cukup, telah dinasgelen dan dicocoki dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan calon istri kedua
calon istri kedua bersedia dimadu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material, serta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna sesuai pasal 165 HIR junto pasal 1870 KUH Perdata, JO pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Berdasarkan bukti tersebut, diperoleh fakta di persidangan bahwa calon istri kedua bersedia menjadi istri kedua. Menimbang bahwa bukti P8 adalah fotokopi keterangan penghasil pemohon, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga bersifat bukti awal yang harus didukung dengan bukti lain. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, pemohon mengajukan 2 orang saksi di muka sidang. Kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, kemudian sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, dan kesaksian disampaikan bahwa sumpah di muka sidang tentang situasi rumah tangga pemohonan dan termohon. Menimbang bahwa oleh karena perkara akbo dalam bidang perkawinan dan memperlihatkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum putusan ini. Mengingat segala peraturan perundang-undang yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili: ke-1, mengabulkan permohonan pemohon. Kedua, memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri yang kedua bernama XXX. Ketiga, menetapkan harta berupa 3.1 unit rumah seluas 90 meter persegi yang beralamat di XXX yang berstatus kredit selama 15 tahun dan sudah tercicil selama 5 tahun. 3.2 1 unit mobil Chevrolet Spin warna putih dengan nomor polisi X. 3.3 1 unit sepeda motor Honda PCX 160 tahun 2021 dengan nomor polisi XXX adalah harta bersama pemohon dan termohon. Keempat, membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.680.000. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadan 1444 Hijriah. Oleh kami, Dr. Andes Rahmat sebagai Ketua Majelis, Dr. Andes Suyadi dan Dr. Andes Haji Sarif Hidayat SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Pada hari itu juga, keputusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Nawir SH sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan di luar hadirnya termohon. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang poligami dan membedah putusan tentang perizinan untuk berpoligami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kritik dan saran kami terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.